Halo, selamat pagi anak-anak terkasih. Salam sehat selalu. Berjumpa kembali dengan Ibu Novi dalam video pembelajaran. Video pembelajaran kali ini dengan mata pelajaran tematik terpadu ilmu pengetahuan alam. Tema 3, makanan sehat. Subtema 3, makanan sehat untuk organ pencernaan manusia. Kelas 5, sekolah dasar. Siapkan buku paket kalian, buka halaman 60 dan jangan lupa siapkan alat tulis kalian. Selamat menikmati video pembelajaran kali ini. Memakan makanan bergizi merupakan salah satu cara untuk merawat organ pencernaan kita supaya kerja organ pencernaan kita tetap stabil dan baik. Organ pencernaan yang berjalan baik menyehatkan badan kita dan tidak membuat kita sakit. Beberapa kelompok makanan diperlukan oleh tubuh. Kelompok makanan ini mengandung pertama karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Mari kita bahas satu persatu. Makanan sumber karbohidrat. Karbohidrat berfungsi sebagai sumber tenaga. Karbohidrat dapat diperoleh dari nasi, ketela, nasi, kentang, dan jagung, serta masih banyak makanan-makanan lain yang mengandung karbohidrat. Makanan sumber protein. Fungsi protein bagi tubuh: sumber tenaga cadangan, mengganti sel-sel yang rusak, pembentuk antibodi, serta zat pembangun tubuh. Protein hewani diperoleh dari udang, ikan, ayam, dan daging, serta masih banyak lain makanan yang mengandung protein hewani. Protein nabati diperoleh dari tempe, kacang hijau, dan masih banyak contoh yang lainnya. Makanan sebagai sumber lemak. Lemak sebagai sumber tenaga. Fungsi lemak: melarutkan vitamin A, D, E, dan K. Fungsi berikutnya, melindungi organ-organ tubuh yang penting dalam badan kita. Lemak hewani berasal dari keju, daging, susu, serta masih banyak makanan yang lain. Lemak nabati berasal dari kacang tanah, alpukat, kelapa, serta dari makanan yang lainnya. Makanan sebagai sumber mineral. Mineral dibutuhkan tubuh dalam jumlah yang sedikit. Contoh mineral yang dibutuhkan tubuh: kalsium terdapat pada makanan brokoli, seledri, dan banyak contoh yang lainnya.
Mineral fosfor, contohnya susu, bawang putih, dan masih banyak contoh yang lainnya. Mineral zat besi terdapat pada ikan, bayam, dan contoh yang lainnya. Mineral yodium terdapat pada garam, rumput laut, dan masih banyak contoh makanan yang mengandung mineral yodium lainnya. Makanan sebagai sumber vitamin. Vitamin terbagi menjadi dua, yaitu vitamin yang larut air seperti vitamin B dan C. Vitamin yang larut dalam lemak seperti vitamin A, D, E, dan K. Fungsi vitamin berbeda-beda tergantung pada jenisnya. Mari kita bahas fungsi vitamin yang berbeda-beda ini. Fungsi-fungsi vitamin. Vitamin A fungsinya menjaga kesehatan kulit dan mata, membantu pertumbuhan. Contohnya bisa ditemukan pada wortel. Vitamin B membantu pembentukan sel darah merah, mencegah penyakit beri-beri. Contohnya, salah satu contohnya dapat kita temukan pada kacang hijau. Tapi masih banyak contoh makanan yang mengandung vitamin B lainnya. Fungsi vitamin berikutnya, vitamin C. Fungsinya menjaga daya tahan tubuh dan mencegah sariawan. Contohnya bisa ditemukan pada buah jeruk atau pada jeruk lemon. Ini hanya salah satu contohnya. Vitamin berikutnya adalah vitamin D. Fungsinya membantu pertumbuhan tulang dan gigi. Dapat ditemukan pada contohnya minyak ikan. Kemudian yang berikutnya yang disukai anak-anak adalah susu. Kedua contoh ini yang membantu pertumbuhan tulang dan gigi agar tidak mudah keropos. Vitamin berikutnya adalah vitamin E. Fungsinya menjaga kesehatan kulit, menjaga organ reproduksi. Vitamin E dapat kita jumpai contohnya pada makanan kacang-kacangan. Contoh vitamin yang lainnya. Vitamin K membantu pembekuan darah sehingga dapat mencegah anemia atau kekurangan sel darah. Vitamin K dapat ditemukan pada jenis makanan yang berwarna hijau, sayur mayur yang berwarna hijau, bisa pada bayam, brokoli, asparagus, dan sebagainya. Catatan tambahan. Vegetarian adalah seorang yang hanya mau mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan. Memang cara hidup ini adalah cara hidup yang sehat. Akan tetapi seorang vegetarian memiliki potensi kekurangan nutrisi B12. Sebab nutrisi B12
hanya terkandung dalam daging sapi, ikan, dan daging ayam. Sedangkan vegetarian hanya boleh mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan. Dampak kekurangan air bagi tubuh adalah kulit menjadi kering, infeksi saluran kemih, dan menurunnya daya konsentrasi. Jadi, jangan sampai kita kekurangan air. Terkhusus banyak air minum, air bening ya, supaya kulit tidak kering, tidak terjadi infeksi saluran kemih, dan kita dapat berkonsentrasi. Makanan yang tepat untuk dikonsumsi oleh penderita usus buntu adalah buah-buahan pada pisang, melon, dan plewah. Sayur-sayuran pada sayur bayam, labu, terong, kacang hijau, kentang, dan lain-lainnya. Sumber serat yang bermanfaat untuk mencegah sembelit atau sulit buang air besar adalah dengan banyak makan sayur-sayuran. Seorang yang menderita gastritis atau sakit MAH harus menghindari makanan pedas, karena makanan pedas ini akan meningkatkan asam lambung yang menyebabkan terjadinya sakit MAH atau gastritis. Pola makan yang tepat untuk penderita gastritis adalah sarapan dilakukan pada pukul 07 atau 08 pagi. Makan siang antara 3 atau 4 jam setelah sarapan. Misalnya jika jam 8, berarti makan siang dilakukan pukul 12. Atau jam 7, maka makan siang dilakukan pukul 11. Makan sore dilakukan pada pukul 15 sampai 16, 3 sore atau sampai 4 sore. Dan makan malam dilakukan antara pukul 18.00 atau jam 6 sore dan 19.00 atau jam 7 malam. Makanan yang tepat untuk dikonsumsi pasien yang baru menjalani operasi usus buntu adalah bubur. Usus buntu atau penyakit apapun pasti membutuhkan makanan yang lembut. Makanan yang lembut ini mengurangi aktivitas pencernaan yang terlalu berat. Penyakit yang disebabkan oleh konsumsi nutrisi yang tidak semestinya disebut malnutrisi. Catatan tambahan yang lainnya, air diperlukan oleh tubuh kita untuk melarutkan makanan serta mengatur suhu tubuh. Anak-anak pasti banyak sekali atau sering mengalami yang namanya sakit gigi. Nah, bagaimana ya cara mencegah sakit gigi? Pertama, mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung kalsium. Kalsium ini akan menguatkan gigi kita. Kemudian, rajin menyikat gigi setelah makan dan sebelum tidur. Yang terakhir, membatasi mengkonsumsi makanan manis. Jadi, jangan terlalu banyak makan makanan yang manis seperti permen, coklat, dan sebagainya. Penyebab bau mulut. Mulut yang mengeluarkan bau tidak sedap tentu mengganggu
komunikasi atau hubungan kita dengan orang lain. Nah, penyebabnya apa saja ya? Infeksi bakteri Helicobacter pylori terjadi pada lambung. Kurangnya produksi air liur ini disebabkan karena kurangnya minum air. Yang terakhir, gigi berlubang. Ini disebabkan karena terlalu sering makan makanan yang manis, malas menggosok gigi. Organ pencernaan yang merasakan manfaat dari mengkonsumsi minuman probiotik adalah usus. Salah satu contoh minuman prebiotik adalah Yakult. Nah, itu adalah untuk menguatkan usus kita. Minuman probiotik baik bagi pencernaan sebab mampu menjaga kesehatan mulut, membantu meredakan diare, meringankan gejala iritasi usus, dan meredakan gejala penyakit radang usus. Boleh meminum tetapi tidak boleh berlebihan. Cukup 1 hari sekali. Anak-anak yang terkasih, sampai di sini video pembelajaran tematik terpadu ilmu pengetahuan alam. Semoga apa yang sudah dilihat, didengar, memberikan manfaat bagi kita semua. Sampai berjumpa di video pembelajaran berikutnya. Terima kasih.